kita mau cobain Suzuki Fronx. Yes, ini adalah SUV 5 penumpang compact small SUV terbaru dari Suzuki yang rasanya akan menjadi lawan kuat lalu juga rival yang serius bagi lawan-lawan dan juga model-model yang sudah lebih dulu diluncurkan. Kita cobain varian yang paling termahal, ini adalah Suzuki Fronx Trim XGX yang sudah dibekali dengan kelengkapan fitur ADAS dan juga teknologi mild hybrid. Nah, bagaimana rasa berkendaranya lalu juga apa saja poin plus dan minusnya, teman-teman tonton videonya sampai selesai. Secara desain, memang mobil ini diracik sebagai mobil SUV yang ringkas, di mana memang panjangnya ini sekitar 3.995 mm, yang itu nggak sampai 4 meter, lalu lebarnya di sekitar 1,7 meter, dan tingginya ada di 1.550 mm. Dengan wheelbase yang cukup mungil juga ada di 2.520 mm. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat bagian mukanya memang ini seperti identik dengan Suzuki Grand Vitara, terutama di bagian siluet lampu sini dan juga di bagian lampu bawah utamanya. Tapi Suzuki Fronx menggunakan 3 layer lampu, 2 di bawah sebagai lampu penerangan jarak dekat ataupun normal lampunya, dan di atas ini sebagai penerangan lampu jauh. Dia menggunakan grill yang cukup besar di bagian sini, yang memang tarikan garisnya ini mirip dengan Suzuki Grand Vitara. Jadi nggak salah kalau misalkan disebut mobil ini sebagai baby Grand Vitara. Sementara di bagian samping untuk memperkuat identitas SUV urban ataupun SUV perkotaan juga ada set skirt di bagian bawah sini, lalu juga ada over fender dan juga penggunaan komponen roof rail. Nah, untuk khusus varian yang ini, SGX, dia optional dengan warna two tone. Nah, ketika teman-teman pengen ada warna kontras seperti ini, jadi warna kontras putih ataupun warna bodi yang lain dengan warna atap hitam, teman-teman harus menambahkan dengan uang sekitar 2 juta. Lanjut, untuk kakinya dia pakai ring 16 inci peleknya dengan warna seperti gunmetal ya di bagian sini, lalu dengan balutan ban 195/60. Sementara untuk suspensinya dia pakai McPherson strut di depan dan torsion beam untuk suspensi di bagian belakangnya. Lanjut, kita ke bagian belakang. Jadi memang mobil ini dia punya DNA ataupun bahasa desain sebagai SUV Dynamic Coupe ataupun SUV Dynamic Coupe ya, dimana kalau teman-teman lihat memang di bagian belakang ini dia sedikit melandai, jadi memang seperti coupe gitu, langsung dia turun ke bagian sini. Nah, di sini adalah siluet dari desain coupe-nya. Jadi cukup menarik dengan desain yang cukup gagah, sporty, tapi ada bumbu-bumbu dari mobil coupe desain di bagian belakangnya. Ya, jadi spot yang saya suka dari mobil Fronx ini adalah di bagian depannya dan juga di bagian belakangnya. Teman-teman bisa lihat desain yang dinamis dengan tail light LED yang terintegrasi. Jadi ini sudah modern ya dengan lampu stop lamp seperti ini. Jadi dia menyambung ketika menyala dari bagian sini, tengah sini nyala, lalu juga nyambung langsung ke bagian sebelah sisi kirinya. Di sini sebagai lampu stop lamp dan di sini sebagai lampu perandasen, ini adalah lampu mundurnya. Yes, di sini ada emblem hybrid, mild hybridnya ataupun Suzuki Hybrid Vehicle by Suzuki, dan di sana ada logo Fronx dengan garnish di bagian belakang. Ini membuat desainnya lebih bold tentu ya, dan juga ada nuansa-nuansa kekar khas SUV. Oke, sekarang kita mau ngelihat cargo space-nya ataupun bagasi dari Suzuki Fronx. Kita lihat nih, mobil seringkas ini apakah dia punya bagasi yang bisa mencukupi kebutuhan penggunanya. Nah, jadi dia belum ada electronic power tailgate, tapi dia sudah ada tombol kapasitif. Ini memudahkan Anda untuk ngangkat bagasinya ataupun pintu belakangnya. Nah, seperti ini bagasinya. Ini sudah kita isi dengan 3 buah koper cabin size. Jadi ini sebenarnya bisa diisi 4 cabin size di sebelah sisi paling kirinya. Ini bisa full. Jadi benar-benar muatan koper ini 4 bisa sebenarnya. Nah, tadi kita kesini tuh bawa 2 kursi lipat ya. Jadi tetap bisa masuk tanpa ada masalah ataupun mentok ke bagian partisi di atasnya. Jadi ini juga fungsi buat teman-teman bawa barang di atas juga bisa. Yang penting jangan sampai nutupin visibilitas ke spion tengah. Dan juga bisa berfungsi untuk jaga privasi ketika teman-teman lagi parkir di parkiran, di basement ataupun di parkiran outdoor seperti ini, supaya orang lain tuh nggak bisa ngeliat barang bawaan di bagasi utamanya. Ya, saya suka dengan kemampuan angkut barang cargo space-nya, tapi yang jadi catatan sedikit aja adalah dimensi ataupun ketinggiannya ini cukup tinggi. Ketika Anda lagi bawa koper yang berat, memang agak effort ya untuk naikin ke atas ini, karena lihat teman-teman, ini dia hampir sepaha saya. Tapi kalau misalkan barang-barang yang nggak terlalu berat sih, ini nggak akan jadi masalah ketika Anda masukin ke cargo space-nya. Nah, kalau misalkan ngerasa kurang, misalkan teman-teman memang lagi bawa barang yang banyak, ya tinggal rebahin aja bangkunya walaupun dia nggak rata lantai, tapi bisa kasih volume angkut barang yang lebih banyak
ketika Anda, sekali lagi ya, difungsikan bawa-bawa barang di bagian belakang dan juga di bagian tengahnya. Ya, seperti ini tampilan interior dari Suzuki Fronx. Kalau buat teman-teman yang pernah masuk ke dalam interior dari Suzuki Baleno, kurang lebih detail-detailnya pendekatannya itu kurang lebih sama, dimana punya desain yang cukup sporty, lalu juga cukup rame ya. Ada beberapa perpaduan warna, seperti ada warna merah anggur, lalu juga ada warna bronze, warna silver, dan juga warna hitamnya. Nah, untuk varian yang XGX ini, dia sudah pakai jok kulit sintetis dan juga ada perpaduan bahan sweat di bagian tengahnya. Lanjut, untuk varian tertinggi ini dia sudah pakai head unit 9 inci bermodel floating seperti ini, lalu sudah dilengkapi juga dengan fungsi dari Android Auto, Apple CarPlay yang bisa secara kabel ataupun juga secara wireless. Sekarang kita langsung nyalain mesin dari Suzuki Fronx. Nah, di sini dia sudah engine start stop button dan dia kasih welcoming sound. Nah, terus langsung diikuti dengan naiknya fitur dari head up display-nya. Oke. Pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik, nice, jadi kita bisa atur setir yang paling terbaik dengan posisi driving kita, lalu juga joknya bisa maju mundur, ada tinggi rendah, dan juga reclining. Jadi posisi duduknya sudah praktis, reliable untuk disesuaikan dengan bentuk tubuh si pengendaranya. Di depan hanya ada maju mundur dan juga reclining. Jadi memang varian SGX ini dibuat lebih sporty, lebih lengkap, artinya sudah digital, sudah auto climate juga, dan ketambahan pedal shift untuk kasih experience berkendara yang fun to drive. Nah, dia pakai sistem transmisi AT, sayangnya belum dilengkapi dengan electronic parking brake, jadi masih tuas seperti ini, dan juga absen fitur auto hold. Itu fitur sebenarnya yang penting dan juga berguna banget ya untuk dipakai, apalagi ketika di kondisi macet-macetan. Di sini ada power socket dan juga USB dengan fungsi menggunakan kabel. Di sini ada wireless charger khusus di varian XGX. Sementara di belakang kita pernah coba juga fast drive pakai itu di Bridgestone, lalu kita bawa ke Bandung. Memang duduk di belakang ini masih cukup reliable, cukup oke untuk tinggi orang-orang dewasa di sekitar 160 sampai di 175 cm. Ruang kepalanya oke, lututnya juga oke, dan bagian paha ini bisa tertopang dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, detailnya bisa nonton di video sebelumnya. Kita langsung aja cobain rasa berkendara dari Suzuki Fronx untuk kebutuhan komuter dari rumah, kantor, dan juga kegiatan sehari-hari. Let's go! Ya, kita langsung ngomongin posisi driving. Mobil ini dirancang sebagai mobil SUV. Ketika Anda duduk di bagian kabin, terutama di bagian driver sini, memang posisi duduknya dibuat sedikit commanding. Dalam artian memang duduknya dibuat tinggi, kita bisa ngeliat pandangan di depan dengan sangat baik. Bagian bonetnya ini masih kelihatan, jadi ini bisa jadi panduan ataupun jadi guide ke kita untuk penanda ke bagian marka kiri dan kanan juga. Nah, terus juga visibilitas ke kiri dan kanan juga bagus, spionnya cukup besar. Ke bagian belakang, meskipun mobil ini memang dia punya gaya-gaya sedikit nge-coupe ya, ataupun gaya-gaya coupe, jadi agak melandai, tapi untuk visibilitas ke bagian belakang ini cukup wide, cukup luas, jadi kita masih bisa ngelihat dengan sangat baik untuk bagian pandangan ke belakangnya. Biasanya kalau mobil crossover ataupun gaya-gaya coupe gitu, kaca belakang itu dia agak turun dan visibilitas ke bagian belakang tuh memang agak sempit. Tapi di Suzuki Fronx ini untungnya baik visibilitasnya, jadi kita bisa ngeliat ke arah belakang dengan sangat luas. Yang menarik adalah mobil ini memang kalau misalkan dilihat, memang mobil Fronx ini dia punya bentuk badan ataupun dimensi yang memang terhitung cukup ringkas ya. Tapi ketika Anda duduk, ini kerasa luas ketika Anda berada di dalam kabin dari Suzuki Fronx. Lalu setirnya, karakter setirnya ini saya suka dari mobil Suzuki adalah dia nggak enteng, tapi nggak yang berat juga. Jadi ada di posisi tengah-tengah. Jadi ini pas banget untuk perjalanan stop and go, komuter, jalan-jalan yang macet. Terasa presisi ketika memang harus sedikit ngebut di jalan tol gitu ya. Ketika kita mau manuver kiri kanan, responnya cukup baik, jadi minim koreksi. Ya, sekarang kita ngomongin suspensinya. Memang dia punya karakter yang bisa dibilang berkiblat seperti Suzuki Baleno, tapi dibuat sedikit agak kaku, lalu juga dibuat agak firm. Dan artian tuh memang agak cenderung keras gitu ya untuk suspensinya. Jadi ini rasanya untuk ngasih handling yang lebih baik,
lalu juga keseimbangan yang mumpuni. Tapi yang udah kita rasain selama 7 hari pemakaian ini ya, suspensinya memang masih bisa ditolerir. Jadi nggak yang keras banget bikin bokong sakit, pinggang pegel-pegel gitu, nggak. Tapi kita udah coba mobil ini full muatan, diisi 4 orang penumpang, bahkan 5 orang penumpang. Karakter suspensi itu jadi lebih enak gitu. Dia ngimbangin kiri kanannya berasa lebih smooth, lalu juga mau handling ini berasa nggak terlalu limbung. Jadi bobot yang terisi penuh di kabinnya ini bikin suspensinya kerjanya jadi lebih oke. Kalau ngomongin handling, ini mobil memang dia terhitung lincah ya. Bisa dilihat memang karena satu racikan dari rancang bangunnya, mulai dari chassis, lalu juga dimensinya, wheelbase hanya di sekitar 2520 mm. Ini bikin gerak ataupun karakter handlingnya terasa lincah. Teman-teman bisa lihat, ngebuangnya itu nggak terlalu yang parah gitu. Jadi bikin mobil ini berasa fun to drive, apalagi untuk Anda anak-anak muda gitu ya, yang memang sedikit pengen agak-agak agresif, tapi dengan tawaran oke gitu untuk handling, suspensi, dan juga gaya berkendara dari mobil ini. Sekarang kita bahas fitur ADAS-nya. Ini jadi salah satu senjata ataupun juga jurus dari Suzuki Fronx. Jadi secara fitur ADAS dia punya 9 fungsi. Pertama adalah Adaptive Cruise Control. Ketika kita aktifkan, ini ngebikin mobil ini bisa follow kendaraan di bagian depannya. Jadi baik dari mobil, truk juga dia bisa ngikutin atau melakukan pengereman, akselerasi secara semi otonom, secara adaptif sesuai dengan kecepatan yang sudah kita tentukan. Nah, yang asik adalah Adaptive Cruise Control ini sudah digabung juga dengan fitur Lane Keeping Assist, di mana fitur-fitur Lane Keeping Assist ini paling susah, paling jarang ataupun paling sulit ditemukan di lawan-lawannya gitu. Jadi memang mungkin fitur-fitur yang agak ribet gitu ya, jadi ngebuat harga mobilnya bisa lebih tinggi. Tapi di Suzuki Fronx ini dengan harga yang bisa dibilang value for money, untuk varian tertinggi Anda bisa dapatkan fitur Lane Keeping Assist di mobil small SUV dari Suzuki ini. Kita juga bisa atur untuk distance ataupun jarak teraman dengan mobil ataupun objek di depan. Ini ada 4 level kita bisa tentukan. Jadi dia akan ngatur tuh untuk pengeremannya, deselerasi, mau seperti apa. Kita bisa atur di sebelah kanan tombol di setir Suzuki Fronx ini. Tapi memang fitur Adaptive Cruise Control ini dia nggak low speed follow teman-teman. Jadi ketika, let's say ketika udah diaktifkan gitu ya, ngikutin mobil di depan, terus lampu merah berhenti, dia nggak akan bisa jalan lagi. Jadi dia akan ngasih waktu kita sekitar 3 detik supaya bisa berjalan lagi. Tapi ketika kita udah injak gas, mobil berjalan di depan, secara otomatis juga fitur ADAS-nya akan langsung berjalan. Tapi memang saya harus akui karakter ADAS dari Suzuki Fronx ini jadi salah satu karakter ADAS yang tersmooth yang pernah saya coba dibandingkan kayak Toyota di race gitu ya, ataupun juga di Honda WRV. Ini berasa lebih presisi untuk membaca lingkungan ataupun juga dengan marka jalan yang kita sedang lewati. Nah seperti ini dia akan lakukan pengereman secara smooth, jadi nggak yang brut gitu ya, remnya nggak. Nah untuk dia intervensi setir ketika dia mau kiri kanan secara otomatis juga belokannya tuh cukup presisi, jadi nggak yang bikin takut gitu ya ketika memang setir ini diambil alih secara sistem otonom dari fungsi ADAS Suzuki Fronx. Ya, selain ada Adaptive Cruise Control, lalu juga ada Lane Keeping Assist, Suzuki Fronx varian teratas ini juga dibekali dengan fitur ADAS yang lain. Kayak misalkan Lane Departure Warning, dia akan ngasih tahu notifikasi ataupun warning ketika kita lagi jalan lurus nih, ke kiri keluar jalur, nggak pakai sen. Nah, dia akan langsung intervensi setir untuk ngarahin ini mobil lagi di marka yang sebenarnya. Lalu juga ada fitur ADAS yang namanya Blind Spot Detection. Jadi dia akan ngasih tahu notifikasi berupa sinyal lampu di spion ketika ada mobil, motor, truk dari arah belakang kita ingin pindah jalur kiri kanan, kita bisa dikasih tahu dengan sinyal di kaca spionnya lewat fitur Blind Spot Detection. Lalu juga ada fitur Rear Cross Traffic Alert. Ini fitur yang ngebantu banget ketika teman-teman lagi parkir di parkiran tentunya. Nah, dia akan ngasih tahu notifikasi berupa warning suara ketika ada mobil di bagian belakang, kiri kanan gitu ya, supaya menghindari potensi tabrak arah belakang. Lalu juga dibekali dual sensor support brake, di mana fitur ini semacam fitur forward collision warning gitu ya, dan juga automatic emergency braking system, di mana ketika teman-teman udah mepet banget dengan mobil depan, nggak melakukan pengereman ataupun nggak melakukan perlambatan, dia akan ngasih warning notifikasi supaya kita ngerem. Tapi ketika nggak ngerem juga, dia akan langsung intervensi rem supaya potensi tabrak depan ini bisa terhindarkan. Nah, sekarang Fronx ini dapat fitur 360 kamera secara real time di head unit Suzuki Fronx ini.
Nah, selain ada ROV monitor, Suzuki Fronx varian SGX juga kedapatan head-up display. Ada di bagian depan, dia akan ngasih informasi seputar kendaraan ya, mulai dari kecepatan, tachometer, lalu juga ada jam, dan juga fungsi ADAS yang diaktifkan. Jadi langsung dikasih notifikasi ataupun informasi lewat head-up display-nya. Sekarang kita ngomongin mesin dari Suzuki Fronx yang varian XGX. Siap, jadi ada dua pilihan mesin ya teman-teman. Pertama ada yang pakai mesin K15B, itu sama seperti R3 dan juga XL7. Dan varian yang GX dan yang XGX ini, yang varian tertinggi atau yang posisi tengah dan varian atas ini dia pakai mesin K15C Dual Jet. Jadi mesin yang sama seperti kepunyaan dari Suzuki Grand Vitara. Tapi ada beberapa racikan yang diubah gitu ya, terutama di outputnya. Dia bisa menghasilkan tenaga di 99,2 HP pada 6000 RPM dan torsinya ada di 135 Nm pada putaran mesin 4500 RPM. Fun fact-nya, mesin ini memang lebih dibuat nggak bertenaga ataupun kalah outputnya dibandingkan K15B yang which ini adalah varian yang paling terbawahnya. Kalau mesin K15B itu dengan mesin 1500 cc 4 silinder dia bisa kasih tenaga di 103,2 HP dan torsinya di 138 Nm. Jadi ada beberapa ataupun ada gap lebih kecil dibandingkan mesin K15B varian terbawah. Nah, kenapa seperti itu? Jadi Suzuki bilang katanya dengan tenaga dan torsi yang lebih kecil ini adalah menyimbangkan antara performa dan juga konsumsi bahan bakar. Karena varian yang teratas ini ataupun varian tengah dan atas ini GX dan SGX dia sudah dibekali dengan teknologi SHVS ataupun Suzuki Hybrid Vehicle System by Suzuki gitu ya, dimana konsep hybrid ini lebih menekankan pada tambahan akselerasi di akselerasi awal dan juga memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin Suzuki yang tanpa hybrid ataupun SHVS by Suzuki tadi. Jadi peranti teknologi ini tuh menggabungkan antara mesin pembakaran internal dan juga ISG tadi dan juga baterai lithium ion. Nah, ISG ini berfungsi sebagai generator dan juga starter. Jadi ketika kendaraan melambat nih ataupun melakukan deselerasi ataupun pengereman, ISG akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang kemudian mengisi baterai lithium ionnya. Nah, saat kendaraan melakukan akselerasi, ISG akan memberikan dukungan tenaga pada mesinnya. Ya pokoknya inti dari hybrid ini, konsep hybridnya baik dari ISG-nya lalu juga dengan baterai ini untuk ringan kinerja dari mesin dan juga mendukung fitur idling stop system ataupun auto stop start. Nah, dengan fitur auto start system ini bikin mobil ini tuh bisa berhenti gitu ataupun mesinnya dibikin off sementara kayak mati suri gitu ya. Jadi ketika teman-teman lagi macet-macetan, stop and go, kita berhenti, pencet rem, mobilnya benar-benar berhenti, dia akan langsung mematikan mesin supaya juga untuk menghemat bahan bakar. Oke, sekarang kita cobain aja. Di depan jalannya sepi dan sudah mempertimbangkan faktor safety tentunya. Nah, sekarang kita cobain mesin K15C-nya dari Suzuki Fronx. Sudah di D. Nah, kita langsung dulu. Iya, gigi satunya cukup tinggi ya RPM-nya ya. Sampai 6000, sudah 80, sudah 100, 110, 120, dan remnya juga enak. Jadi bisa mengimbangi dari performa Suzuki Fronx ini. Yang saya suka dari mobil adalah karena mobil ini ringkas. Ini bikin pengendalian ketika putar balik dengan mobil ini sangat-sangat mudah. Lalu juga dari seputarnya ini ngelewatin putaran balik yang memang sudutnya sempit. Ini nggak terlalu effort dengan Suzuki Fronx. Kita juga nyatat konsumsi BBM dari Suzuki Fronx, penggunaan di jalan raya dan di jalan tol. Gaya berkendaranya nggak diirit-irit, speed ngikutin aturan yang berlaku dan menggunakan BBM RON 92. Hasilnya, untuk di jalan raya berkendara sejauh 196,4 km berdasarkan MID, rata-rata BBM yang didapat adalah 17 km per liter. Sementara penggunaan di jalan tol dalam kota masih mengacu MID, rata-rata BBM-nya berada di 24,7 km per liter. Kemudian fitur auto stop start juga ampuh banget buat save bensin. Hasilnya ketika mesin mati karena auto stop start, akumulasi selama 1 jam 53 menit bensin yang enggak terbuang sia-sia adalah 849 ml.
Yap, itulah tadi hasil pengetesan kami selama 1 minggu lebih mungkin ya dengan Suzuki Fronx ini. Sudah dipakai di berbagai medan jalan, situasi lalu lintas, lalu juga kondisi cuaca yang lain gitu ya, kena macet-macetan. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Lalu juga coba deh, tolong sampaikan komentar kamu soal mobil ini tentunya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!